Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini mumpung anak-anak sudah pada mandi dan sudah dipegang sama kakak-kakaknya, kali ini saya akan ke warung terdekat untuk beli sayuran mingguan ya. Simak videonya dan jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Terima kasih. Nah, untuk yang selalu menyimak konten-konten video dari Bunda Yulia, tentunya sudah tahu ya berapa sih budget untuk menu satu minggunya keluarga kami, yaitu hanya Rp200.000 yang terdiri dari 4 orang anak, 2 balita, dan 2 yang sudah dewasa, SD sama SMP ya, dan tentunya sama ayah bundanya. Jadi total dari keluarga kami yaitu 6 orang. Nah, bagaimana cara mengatur menu Rp200.000? Apakah cukup satu minggu? Kita simak ya. Benarkah uang Rp200.000 cukup untuk seminggu? Apalagi dengan keluarga besar seperti saya 6 orang. Rasa-rasanya mustahil kan? Mungkin kalian juga berpikir seperti itu. Nah, sekarang lihat videonya, simak baik-baik sampai tuntas ya. Nah, sebelumnya saya kalau belanja sayuran itu setiap hari dan menghabiskan antara Rp40.000 minimal sampai Rp60.000. Nah, kemudian kami siasati karena setelah pandemi ini kan rasa-rasanya penghematan itu sangat diperlukan ya. Kalian juga pasti merasakan hal yang sama. Nah, setelah mencari-cari bagaimana sih caranya supaya hemat, tentunya kita atau kami berpikir keras ya. Dan akhirnya kami mencoba untuk membudgetkan belanja setiap minggu, kemudian mencatat setiap pengeluarannya. Alhamdulillah saat ini dalam satu minggu saya hanya menghabiskan Rp200.000 dan itu juga alhamdulillah suka ada yang tersisa. Nah, tadi di awal harga-harga dari sayuran yang telah saya belanjakan sudah saya cantumkan ya. Jadi total semuanya untuk belanja minggu kali ini hanya Rp128.000. Nah, tentunya ada uang sisa dong. Nah, uang sisa ini kami gunakan untuk lauk pauk yang biasakan sudah habis ya di tengah-tengah minggu. Contohnya untuk anak-anak aja kan seringnya ayam tuh sama telur. Jadi kami gunakan untuk membeli ayam atau telur dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Dan untuk perbumbuan, untuk minggu kali ini saya tidak beli karena untuk bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, atau misalkan kayak lengkuas, daun salam dan lain sebagainya itu karena stoknya masih ada. Jadi alhamdulillah tidak belanja lagi ya. Nah, lanjut setelah itu aku bikin inspirasi untuk menu hariannya. Untuk menu yang pertama adalah kalian bisa lihat di video ini ya. Nah, untuk steamboat sama perkedel kentang itu sudah aku beli waktu belanja bulanan kemarin ya. Pasti yang sudah menyimak tentu tahu dong dari mana itu steamboat, kan nggak ada tuh di belanja yang tadi. Nah, ini aku beli kemarin di belanja bulanan. Dan untuk telurnya itu yang belanja minggu kemarin masih ada tentunya karena belinya langsung 2 kilo. Oke, kita lanjut ke food prep ya teman-teman semuanya. Nah, biasanya kalau untuk masalah ini karena dari awal sudah saya sebutkan bahwa saya itu tidak memiliki waktu panjang nih untuk beres-beres sayuran-sayuran yang hasil belanjaan. Jadi saya itu mengambil singkatnya aja, simpelnya aja bahwa sayuran ini untuk trik saya yang memiliki 2 balita dengan kemampuan waktu yang hemat yang sedikit.
Yaitu caranya, jadi sayuran-sayuran yang tadi itu langsung saya masukin aja ke kertas, maaf, ke plastik ziplock, seperti sawi hijau, kacang panjang, sawi putih, kemudian labu, kemudian ada jagung sama wortel. Aku masukin jadi satu mumpung dalam masih kondisi kering ya. Kalau sudah basah tentunya cepat membusuk, jadi harus dalam kondisi kering. Nah, kalau misalkan punya waktu, misalkan anak-anak atau yang balita itu lagi pada tidur atau lagi pada main tenang, baru nih saya rajin dengan cara mencucinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan waktunya singkat, saya dengan cara trik yang seperti ini juga, insya Allah kok masih dalam kondisi bagus dalam 1 minggu ke depannya. Kalau untuk masalah perikanan seperti ikan lele nih langsung dimasukin ke food container dan langsung ditaburin bumbunya supaya menyerap. Kemudian ayam dicuci bersih dulu, dimasukin ke kontainer dan ditaburi dengan garam secukupnya. Dan itu ada ikan cuek juga sama, aku masukin ke food container biar tidak bau ya di dalam kulkas. Dan tahu itu dibuang airnya dan dicuci bersih dulu, kemudian diganti dengan air yang bersih. Dan untuk kikil juga sama, dicuci terlebih dahulu lalu ditiriskan dan disimpan di kontainer. Ya, selain terbatas juga dengan wadah food containernya. Nah, untuk bumbu-bumbu seperti cabai itu kan dalam kondisi yang kedap udara dikasih plastik lalu dimasukin ke plastik ziplock itu insya Allah masih tahan lama ya. Ini karena saya juga terbatas nih dengan wadah-wadah yang food containernya, dan di kulkas juga kurang muat juga karena dengan wadah-wadah yang sebesar ini ya. Nah, inilah caraku untuk masalah penyimpanan sayuran-sayuran dalam 1 minggu ke depan, dan insya Allah masih kuat dan tahan lama. Nah, untuk yang kalian juga mungkin punya trik tersendiri ya, bagaimana cara penyimpanan sayuran supaya tahan lama dan masih segar di dalam kulkas dalam waktu 1 minggu ke depannya. Dan untuk masalah masak memasak, jadi saya itu kalau masak beratnya itu adalah hanya pagi-pagi aja ya, sekalian membuat untuk bekal menu suami. Jadi untuk siang harinya biasanya menu yang tadi pagi yang insya Allah masih ada. Dan untuk sore harinya karena suami juga tidak pernah makan malam ya, jadi hanya anak-anak aja dan saya. Dan saya mah kalau makan untuk malam atau sorenya itu apa aja sih, tidak ribet. Dan kalau anak-anak juga sebetulnya tidak ribet asalkan ada ayam, telur, dan tadi sayuran mungkin di awal-awal atau di menu untuk pagi harinya seperti itu. Jadi tidak memberatkan dan membebankan saya juga. Nah, untuk video kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan menginspirasi dan membawakan keberkahan buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.